bagus mana sholat pakai kopiah sama tidak pakai kopiah? Ya, menurut sebagian besar ulama lebih bagus pakai kopiah. Kenapa? Supaya jidatnya ini tidak terkena apa? Rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dar, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum fi sholati, apabila salah seorang di antara kamu berdiri dalam melaksanakan sholat, fala yamsahil hasa, maka jangan mengusap pasir. Kenapa? Fa inna rahmata tuwajihu, karena sesungguhnya rahmat Allah bersamanya. Rawahul khamsatu bi isnadin shahihin. Wa zada Ahmadu, dan ada tambahan dari Ahmad, wahidatan auda, usaplah hanya sekali atau ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. Begini, hadis ini menjelaskan kalau kita sholat terus di jidat kita itu ada kerikil, ada pasir, ya, maka nggak usah diusap begini, dibiarkan saja, ya. Jadi atau diusap hanya sekali, jangan begini, ya. Jadi hadisnya itu mengatakan usapnya hanya sekali atau tinggalkan, ya. Nah, lebih bagus kita tinggalkan. Loh Ustadz, kenapa sholat kok di sini ada pasirnya, ada kerikilnya, apa nggak pernah disapu? Ya nih, sini disapu Pak, ya, tiap hari disapu, kalau ini divakum, mungkin begitu. Zaman Rasulullah, ngapun, dan sekali lagi, zaman Rasulullah itu toko dewa keramik belum ada, jadi belum di keramik, ya. Abah Wasih durung ngirim keramik ke sana. Sholatnya bagaimana? Ya di pasir, ya. Sholatnya di mana? Di tanah. Nah, kadang-kadang sujud itu kerikilnya nempel sini, ya. Oleh karena itu kalau bisa ndak usah diusap. Karena apa? Bersamaan dengan kerikil ini ada rahmat Allah. Nah, seandainya mau mengusap hanya sekali saja, jangan diusap berkali-kali begini. Oleh karena itu di mazhab Syafi'i itu kalau ada orang sholat lalu gerakannya lebih dari 3 kali, gerakan besar macam semacam gini tuh 3 kali begitu, itu sholatnya batal, ya. Jadi kalau sekali gini enggak apa-apa, ya. Jadi kita berupaya, ya, sholat dengan khusyuk. Ya, itu dulu sahabat-sahabat juga begitu, ya. Termasuk ngapunten pas sholat duhur atau asar, ya, itu panas sekali Pak, panas. Ini bajunya, jubahnya itu yang dipakai pas saat sujud itu digelar begini, dipakai sujud, ya, semacam inilah, ya. Jadi waktu sujud ini supaya badannya gak panas, ya. Ini Rasulullah melarang. Nah, kalau ada orang sholat terus pakai imamah semacam ini, kok sujudnya di sini, batu semuanya nggak kena lantai, kena ini, batal, ya. Jadi karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang dipakai, malbus namanya. Malbus itu kalau kita bergerak, dia ikut bergerak, maka kalau menutupi jidat, maka dia batal. Itu ada mengatakan gini, nah Ustadz, kalau sarung itu kan juga yang dipakai, itu kan nutupi anggota sujud. Ya, ini sampai nggak sarungan malah repot nanti itu, ya. Jadi ini menutup aurat, ini diperbolehkan, ya, khusus jidat itu, termasuk rambut. Kalau sholat rambutnya ke jidat sedikit, nutupi sedikit saja, itu sah sholatnya tapi makruh. Oleh karena itu
zaman-zaman dulu para ulama itu bikin koran suah ini atau kopiah ini itu manfaatnya banyak. Jadi bagus mana sholat pakai kopiah sama tidak pakai kopiah? Ya, menurut sebagian besar ulama lebih bagus pakai kopiah. Kenapa? Supaya jidatnya ini tidak terkena apa? Rambut. Dulu zaman tahun 50-an Pak atau tahun 40-an itu anak-anak pondokan itu rambutnya panjang-panjang. Ya, kalau dulu almarhum Gusmi ya rambutnya panjang, almarhum Yai Asrori itu rambutnya panjang dulu. Ya. Nah, kalau zaman sekarang rambut panjang itu bukan anak pondok tapi anak pung tapang gitu Pak. Ya anak pang ya. Itu rambutnya panjang itu sekarang itu. Nah, saat itu kalau sholat terus rambutnya panjang, terus setiap sholat diginikan, itu sulit Pak. Ya, lebih bagus kasih kopiah, jidatnya kelihatan, sujud ini sudah pas. Termasuk ngapunten. Ulama-ulama dulu bikin ya, semacam menganjurkan ini Pak lah. Bikin apa? Tasbih ini. Ya. Orang itu kalau mau tasbih begini-begini, muji woco bukan cik woco, itu pikirannya ke tasbih. Ya daripada ngerasani dan seterusnya. Ya, jadi nganggur pakai tasbih. Ya, daripada ngerasani, mau dong ngerasani sampai nggak tasbih gini, gak mungkin Pak. Ya, ngerasani nggak tasbih. Nah, oleh karena itu ngapunten rasan-rasan. Ono uang itu begini, ngapunten terutama ibu-ibu biasanya. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak dengar. Ibu-ibu ngaji, ya baca Quran. Sebelah iku rasan-rasan. Lu ngono kalau ibu-ibu sih ngaji lho, ngaji ini di pelan-pelan, ya diliwihkan, ambek ngelungokno Pak. Wong rasane kan enak kan begitu, ya. Terus sampai ngaji kok pelan-pelan, sampai ngelungokno ya. Saya gak ngrasani Ustaz, mek ngelungokno tok. Dosane padha. Ngapunten ibu-ibu, ngene iki biasane pancene lambe jilbaban ya. Nek lambe kopian gak ngono, Pak. Lambe kopian sing dibahas itu lambe kopian niku. Kapan iso rabi maneh? Iku sing dibahas nek lambe kopian niku. Carane ne apa? Ya. Nah, ibu-ibu kadang-kadang ini semacam itu. Jadi jangan sampai supaya ngapunten ibu-ibu, kadang-kadang itu ada orang, ya bapak-bapak juga ada. Kalau nggak ngerasani wong, itu nggak enak Pak, gatel. Jadi setiap orang itu dijak ngomong nggak ngerasani. Nah, mengampunkan ibu-ibu, nanti ada ibu-ibu yang rasan-rasan, sampai langsung aja maju ke situ, ya, sampai ngomong Shadaqallahul Adzim, langsung menang Pak, ya, atau Al-Fatihah, ya. Karena orang sudah biasa ngerasani, kalau nggak ngerasani nggak enak. Orang yang biasa bohong, nggak enak Pak. Ya, orang yang biasa meso, gak enak. Ini biasanya awet teknik Pak. Saya ini kan nggak percaya, nunggu ITS kono. Nyeluk koncone ku meso dhisik, mau dipeso diceluk jenenge. Ya, jadi ini apa harapannya? Kalau sholat tidak banyak bergerak, lebih dari 3 kali gerakan besar itu, kecuali kalau gerakannya itu ada manfaatnya meskipun di luar sholat secara darurat. Contoh kalau sholat di sini ada ular, itu bisa berjalan, enggak apa-apa, pindah. Wah, gerakannya lebih dari 3 kali Ustaz, enggak apa-apa, enggak membatalkan sholat, karena itu keadaan darurat. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya, mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit,
sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.